Sahabat Scan, lembaga survei LSI baru saja mengeluarkan hasil surveinya terkait elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta 2024 ini. Dan yang mengejutkan adalah ternyata tingkat elektabilitas pasangan Pramono Rano sudah mengungguli elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Susono. LSI yang baru saja merilis surveinya kemarin menunjukkan bahwa terjadi penaikan tren di dalam tingkat elektabilitas pasangan Pramono Rano. Dan kalau dibandingkan dengan survei beberapa waktu yang sebelumnya, paling tidak LSI sudah melakukan 2 kali survei untuk Pilgub DKI Jakarta, di mana survei pertama itu pada awal bulan September, 6-12 September 2024, dan kemudian yang terakhir surveinya dilakukan pada tanggal 10-17 Oktober. Dan di dalam survei yang pertama, kalau kita lihat, tingkat elektabilitas Pramono Rano itu masih berada di bawah tingkat elektabilitas RK Ridwan Kamil, di mana pada awal September 2024, elektabilitas Ridwan Kamil Susono masih pada kisaran 52%, sementara Pramono Rano pada level 28,4%. Tetapi, sebulan kemudian, dalam sebulan lebih, tingkat elektabilitasnya sudah berbanding terbalik, di mana pada survei pada 10-17 Oktober, elektabilitas Pramono Rano menjadi 41,6%, sementara RK Susono menjadi 37,4%. Artinya apa? Elektabilitas pasangan Pramono Rano di dalam sebulan lebih mengalami kenaikan sebesar 13% lebih, sementara pasangan Ridwan Kamil Susono mengalami penurunan hampir 14%. Yang menarik kita lihat adalah, akankah tingkat elektabilitas Pramono Rano akan terus mengalami penaikan di dalam Pilgub DKI Jakarta, dan bisa saja pada Pilgub atau Pilkada 27 November 2024 nanti, pasangan Pramono Rano sudah semakin jauh meninggalkan pasangan Ridwan Kamil dan Susono, dan bisa saja pemilu DKI Jakarta akan berlangsung di dalam satu putaran. Maka yang menjadi pertanyaan publik adalah, akankah tingkat elektabilitas atau tren suara Pramono Rano akan terus naik hingga bisa menggapai 50% lebih? Dengan kata lain, kemungkinan pemilu DKI Jakarta akan berlangsung satu putaran dan pemenangnya bukanlah Ridwan Kamil Susono, tetapi Pramono Rano. Kemudian yang kedua, yang menjadi menarik untuk kita simak adalah, apa yang menjadi penyebab terjadi kenaikan yang cukup signifikan di dalam suara atau elektabilitas Pramono Rano kalau kita bandingkan dengan suara atau elektabilitas Ridwan Kamil Susono. Paling tidak, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita yang mendorong hal ini terjadi. Pertama, kalau kita lihat, sejak diselenggarakannya pemilu atau pilkada secara langsung, gitu ya, maka yang menjadi pilihan publik tidak lagi karena warna atau dorongan partai politik, tetapi lebih berkaca kepada figur atau personal calon atau kandidat yang diusung atau yang dimajukan. Jadi faktor figur atau tokoh itu menjadi sangat penting di dalam pemilihan kepala daerah, termasuk juga untuk pemilihan Presiden Republik Indonesia. Pasangan Pramono Rano itu berhasil menawarkan atau dianggap memiliki figur yang lebih bisa diterima oleh publik. Dan ini diafirmasi oleh hasil survei LSI sendiri, di mana terjadi kenaikan tingkat pemahaman atau pengenalan terhadap figur, baik itu Pramono Rano, terutama Rano Karno atau Sidul, dibandingkan pasangan-pasangan lainnya. Dan tingkat pengenalan ini juga dibarengi dengan tingkat kesukaan terhadap figur Pramono Rano, sehingga itu yang menjadi pendorong orang untuk menyukai atau memikirkan atau memilih bahwa pasangan ini layak untuk dipilih dalam Pilgub DKI Jakarta. Padahal kalau kita ingat, pasangan Ridwan Kamil Susono merupakan figur yang diusung oleh mayoritas partai politik di DKI Jakarta dan mengantongi lebih dari 80% suara elektoral di dalam Pileg atau DPRD DKI Jakarta, tetapi dalam realitanya, pilihan publik belum tentu linier antara dukungan partai politik dengan dukungan di dalam masyarakat atau di masyarakat sendiri, begitu. Dan ini yang terjadi pada faktor penaikan suara Pramono Rano di dalam Pilgub DKI Jakarta. Jadi figur Pramono yang terus mengejar ketertinggalannya di dalam pengenalan kepada publik, gitu, itu juga didorong atau di boosting
oleh figur Rano Karno atau Sidul yang sudah begitu dekat dengan masyarakat DKI Jakarta. Jadi sekali lagi, satu pendorong utama di dalam penaikan elektabilitas adalah kesukaan atau pengetahuan publik terhadap figur masing-masing calon. Dan ternyata figur pengetahuan terhadap Pramono Rano dan kesukaan terhadap Pramono Rano itu jauh lebih tinggi atau mengalami kenaikan di dalam persepsi publik untuk Pilgub DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, hal yang mendorong kenapa suara Pramono Rano mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari bekal 14% di dalam dukungan politik di dalam DPRD DKI Jakarta, kemudian menjadi 28%, dan kemudian terakhir menjadi hampir 42% di dalam survei pada pertengahan Oktober kemarin pasca debat pertama, itu juga didukung oleh program kerja dan tawaran-tawarannya. Pasangan Pramono Rano begitu mendaftarkan di KPU pada tanggal 28 Agustus, kemudian pada tanggal 22 September ditetapkan oleh KPUD sebagai calon pasangan di dalam yang akan berlaga dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta, kemudian melakukan gerak cepat, mulai dari sosialisasi, kemudian kampanye, belusukan dan ketemu dengan masyarakat DKI Jakarta di seluruh wilayah DKI Jakarta. Di dalam belusukan dan sosialisasinya, pasangan ini banyak menawarkan program kerja, tawaran-tawaran solusi untuk persoalan-persoalan dihadapi oleh masyarakat DKI Jakarta. Dan satu yang menjadi idiom atau yang menjadi ciri khas pasangan ini adalah melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh calon-calon atau gubernur sebelumnya, baik itu Bang Yos Foke, Jokowi, Ahok, dan Anies Baswedan, artinya akan melanjutkan apa-apa saja yang sudah baik pada era sebelumnya, dan kemudian meningkatkan atau menambah apa saja yang kurang atau dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta. Tawaran program kampanye ini jauh lebih bisa diterima dan masuk ke dalam sanubari warga DKI Jakarta. Dan dalam hal ini, tawaran-tawaran program kerja pasangan Pramono Rano jauh dianggap lebih realistik dan jauh dianggap lebih bisa dibuktikan atau dikerjakan dalam rentang 5 tahun kepemimpinan dibandingkan tawaran pasangan Ridwan Kamil dan Susono. Dengan slogannya, Jakarta menyala, tidak ribet, lebih cepat, lebih tangkas, begitu ya. Ini menjadi salah satu solusi yang dianggap oleh publik sebagai tawaran di dalam birokrasi atau pelayanan publik yang di Jakarta yang selama ini banyak disorot atau banyak diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi. Kemudian yang berikutnya, pasangan ini juga memiliki pendekatan gaya yang berbeda. Dan ini salah satu yang menjadi ciri di dalam pasangan Pramono Rano. Khususnya Rano Karno atau Dul yang memiliki latar atau kultur orang Jakarta atau masyarakat Betawi, paham betul kira-kira bagaimana pendekatan budaya terhadap situasi masyarakat di Jakarta. Pemahaman latar pengetahuan sosial budaya masyarakat Jakarta, dan ini yang digunakan sebesar-besarnya atau seoptimal mungkin oleh Rano Karno di dalam melakukan belusukan atau gaya sosialisasinya. Pendekatan yang seperti langsung, jelas, begitu ya, kemudian juga tidak terlalu banyak gimmick atau apa adanya, ini juga yang menjadi pendorong kenapa tingkat pengetahuan publik atau pengenalan dan juga kesukaan publik untuk Rano Karno atau Bang Dul begitu tinggi dibandingkan kandidat lain. Dan tingkat pengetahuan dan pengenalan masyarakat terhadap Rano Karno atau Dul ini yang menjadi salah satu pemboosting di dalam penaikan suara atau tingkat elektabilitas untuk pasangan Pramono Rano. Dan kalau kita lihat, situasi ini akan terus berkembang karena sekali lagi, pasangan Pramono Rano di dalam rentang waktu kurang 2 bulan sejak didaftarkan di KPU, kemudian masa kampanye pada pertengahan September yang lalu, 22 September kalau tidak salah, dan kemudian pada pertengahan Oktober sudah bisa mendulang suara yang melewati suara Ridwan Kamil Susono. Dan kita masih punya waktu kurang lebih sebulan lagi untuk melihat kira-kira mana di antara pasangan-pasangan ini, baik itu Pramono Rano atau Ridwan Kamil Susono atau Dharma Kun, yang benar-benar memang memiliki ikhtiar atau usaha untuk memajukan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, ataupun pelayanan publik di masyarakat Jakarta. Pertanyaan akhirnya adalah, seberapa besar peluang pasangan Pramono Rano untuk terus naik di dalam elektabilitasnya sehingga akan jauh atau bisa meninggalkan pasangan atau suara pasangan Ridwan Kamil dan Susono. Dan bisa jadi pemilu DKI Jakarta akan berlangsung di dalam satu putaran, dan itu bukan tidak mungkin terjadi, begitu ya. Dan pemenangnya adalah pasangan Pramono Rano.